Nah, itu yang dicatat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang memang kita semua tentu harus hafal ini. Para penginjil harus hafal ini. Ini penting, ya. Jadi Tuhan sendiri mengendalikan pedang ini menunjukkan kedaulatannya. Dia punya otoritas, ya, atas sejarah bangsa-bangsa, ya, sejarah Alkitab semua menjelaskan bahwa Allah itu punya kuasa dan otoritas. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 18 sambungannya dan 24 ya, bahwa penghakiman itu memang ada di tangan Tuhan. Ya. Jadi walaupun ada hakim-hakim di dalam dunia ini atau ada jaksa, tapi tetap penghakiman ada di tangan Tuhan. Allah menunjukkan bagaimana Raja Babel, ya, yaitu Nebukadnezar, akan menggunakan ramalan-ramalan atau satu perkiraan tertentu melalui metode-metode, ya. Jadi ada yang dikatakan ramalan kafir untuk menentukan jalan mana yang harus diambil, ya, atau ditempuh untuk melawan. Jadi rancangan dari Nebukadnezar itu sudah ada. Namun justru Allah lah yang bekerja di balik layar, di balik semua skema yang dipikirkan oleh orang-orang kafir ini atau orang-orang dari Babel ini, ya memang semuanya ada di dalam kendali Allah sendiri. Jadi mengarahkan keputusan Raja Babel untuk hanya pikiran manusia saja sebenarnya, yang merasa bahwa mereka itu sanggup melakukan itu. Namun kedaulatan itu tetap dipegang, ya, dan dilakukan oleh Tuhan sebagai hakim yang berkuasa. Jadi tidak ada yang bisa melakukan penghakiman yang sempurna kecuali Tuhan. Kemudian ayat 25 sampai 27 yaitu tentang bagaimana kejatuhan sang raja dan janji masa depan. Nubuat ditujukan kepada Raja Israel yang fasik, yang kita kenal, yaitu Sedekia, yang memahkotakan, yang mahkotanya diambil. Jadi keadaannya yang sedang ngetop, sedang tinggi, itu dihabisi dan direndahkan. Ini menandai akhir daripada kerajaan atau monarki daripada Daud sendiri, ya, dia yang sedang jaya-jayanya waktu itu. Namun tahta itu akan diberikan kepada dia yang berhak, yaitu Mesias yang akan datang. Itu yang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu penghakiman atas Amon dalam ayat 22 sampai 32. Penghakiman juga menimpa bangsa Amon yang bersukacita atas kejatuhan Israel. Jadi ini aneh, ya, dan lucu memang. Jadi ketika Amon senang melihat bangsa Israel ini dihukum, mereka juga kena imbasnya. Jadi mereka juga dihukum. Nah, sebagai aplikasinya kita harus mengintrospeksi diri bahwa Yeskiel buku 1 ini memang sangat serius untuk dosa, ya. Kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan atau peringatannya. Kita harus betul-betul berhati-hati dan selalu mengarah kepada perhatian, sehingga kita akan secepatnya bisa bertobat kembali ke jalan yang benar, ya. Nah, di tengah penghakiman kita melihat harapan akan sang raja yang benar, yaitu Yesus yang akan datang, yang memerintah dengan adil
selamanya. Nah, sebagai yang terakhir, bahwa pedang yang terhunus pada zaman Yeskiel dan hukumannya nyata hari ini, firman ini mengingatkan kita akan keseriusan dosa, ya, dan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang melaluinya kita dapat menemukan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan sejati. Di dalam Amsal 21 ayat 21 hal ini dicatat, ya, bahwa Yesus Kristuslah yang akan menyelesaikan semuanya, dan di dalam Yesus kita akan menemukan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan sejati. Demikian firman Tuhan yang singkat ini. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Saya mohon Amang Pendeta Siahaan untuk membawakan kita untuk firman Tuhan.